Shalom guys, halo sobat muda, salam kenal dari saya Pastor Fani Paendong. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman generasi muda dalam program Giving My Best. Hari ini topiknya adalah I Am Special. Saya percaya judul ini akan sangat menolong dan memberkati kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan, supaya setiap kita menemukan kekuatan, kelebihan, kompetensi yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar, memahami, mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami, dalam masa muda kami ini. Kiranya Tuhan berbicara secara spesifik, khusus buat setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan diciptakan tentunya memiliki sebuah tujuan. Jika tidak sesuai tujuan digunakannya, maka terjadilah yang namanya abuse, abnormal, dan use, yang artinya digunakan tidak pada mestinya. Saya percaya teman-teman pasti memiliki handphone atau smartphone. Tujuan daripada handphone atau smartphone yang kita miliki adalah sebagai sebuah alat komunikasi. Pertanyaannya, apakah handphone dan smartphone kita itu dapat digunakan juga untuk tujuan yang lain? Mungkin untuk memalu sebuah paku atau mengganjal sebuah pintu. Ya, itu dapat digunakan. Namun bukan itu tujuan daripada smartphone atau handphone diciptakan oleh penciptanya sendiri. Sang penciptalah yang paling mengetahui keberadaan produk atau barang itu dibuat. Demikianlah dengan hidup kita, yang paling mengetahui seluruhnya adalah Tuhan. So artinya teman-teman, Tuhan menciptakan saya dan teman-teman tentunya dengan sebuah tujuan. Bahkan tidak hanya sekedar tujuan, namun ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan itu untuk memudahkan kita mencapai sebuah goal atau sasaran, target dalam hidup kita. Sebagai orang muda, memang kita seringkali tidak bisa menemukan tujuan khusus Tuhan dalam hidup ini. Itu menjadi sebuah pengalaman buat kita. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27 katakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kedua ayat ini sangat familiar. Kita mendengar, bahkan berulang kali sudah membacanya. Namun dari kedua ayat ini kita akan menemukan betapa pentingnya tujuan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu imago Dei, segambar dan serupa dengannya. Allah tidak menciptakan saya dan teman-teman segambar dan serupa dengan malaikat-malaikatnya. Namun Allah menciptakan manusia itu seperti dirinya sendiri. Dan yang kedua, Allah merencanakan kita itu di surga dan memberkati manusia. Allah tidak merencanakannya di sembarang tempat ketika menjadikan saya dan teman-teman. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan dengan segala keunikannya. Hanya ada laki-laki dan perempuan disertai dengan masing-masing
keunikannya sendiri. Wow, betapa dahsyatnya karya Allah. Mazmur 139 ayat 14 katakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Mengertikah kita akan ungkapan pemazmur ini? Kejadian saya dan teman-teman dahsyat dan ajaib. Apakah kamu bisa melihat betapa dahsyat dan spesial Tuhan menciptakan manusia? Pernahkah kita bercermin lalu kita memandang diri kita dan muncul kebanggaan dalam hidup kita bahwa aku adalah karya Tuhan. Tuhan yang menciptakan diriku dengan begitu istimewa. Seorang yang bernama Howard Gardner PhD, psikolog dari Harvard University, pernah berkata bahwa manusia memiliki 9 kecerdasan. 9 kecerdasan itu adalah ada kecerdasan spasial, naturalis, musikal, logikal matematik, eksistensial, interpersonal, bodily kinestetik, linguistik, intrapersonal. Nah, ini adalah 9 kecerdasan yang Tuhan titipkan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Ada yang mungkin 1, 2, mungkin juga ada yang multi talent, bisa lebih daripada 2 kecerdasan atau kompetensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat satu persatu. Kecerdasan linguistik atau word smart. Orang seperti ini dapat dengan mudah menggunakan kata-kata secara efektif. Manfaatnya dapat dengan mudah berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Contohnya ada seorang anak muda, Gayatri Wailisa. Memang anak muda ini sudah meninggal dunia. Namun di usia 18 tahun, dia sudah menguasai 14 bahasa. Dia begitu fasih berbahasa asing. Orang-orang yang punya kecerdasan linguistik, dia akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa. Bahasa itu menjadi sebuah kesukaan bagi dirinya. Dan orang-orang seperti ini akan lebih mudah juga bergaul dan lebih suka menulis, lebih suka juga untuk bisa berinteraksi dengan sesamanya. Berikutnya adalah kecerdasan logis, number smart. Orang seperti ini dapat dengan mudah mengolah angka. Manfaatnya dapat dengan mudah menganalisis keuangan, membuat laporan penelitian, paham perhitungan, berpikir kritis. Saya ingat seorang yang bernama Joe Sandi dalam sebuah acara yang ditayangkan oleh televisi swasta. Dia dapat mengingat dan mengulang kembali angka-angka yang diperlihatkannya dengan cepat lalu ditutup oleh para penonton. Ketika angka-angka tersebut ditutup lalu Joe Sandi mengulanginya kembali, dia mudah sekali untuk mengingatnya dan mengucapkannya dengan baik. Orang seperti ini suka sekali dengan pelajaran seperti matematika, akuntansi, fisika yang berhubungan dengan angka atau logaritma. Nah, selanjutnya ada kecerdasan spasial, picture smart. Orang seperti ini dapat mudah memvisualisasikan gambar dalam pikiran dalam bentuk 2 dimensi bahkan lebih. Manfaatnya dapat dengan mudah menciptakan sebuah karya seni, mendesain dan melukis. Contohnya adalah James Cameron. Dia adalah salah seorang penulis film terbaik dunia. Kita kenal film Titanic. Dialah yang menulis, yang membuat film tersebut. Namun sebelum dia buat film Titanic, sebenarnya 15 tahun sebelumnya dia sudah mendapatkan sebuah visi untuk membuat sebuah film animasi terbaik. Setelah itu baru dia buat film animasi terbaik yang kita kenal, Avatar. Film Titanic dia mendapatkan 1 piala Oscar, namun di film Avatar ini dia mendapatkan 3 piala Oscar. Sungguh dahsyatnya dia menemukan kecerdasan itu dalam dirinya. Nah, berikutnya adalah kecerdasan kinestetik atau body smart.
Orang-orang seperti ini dapat dengan mudah menggerakkan tubuhnya dan tangannya. Manfaatnya dapat dengan mudah menari, berolahraga, keterampilan. Kita lihat Lionel Messi walaupun tubuhnya pendek, namun dia ternyata menemukan kecerdasan itu ada dalam dirinya. Dia begitu pandai bermain sepak bola. Bola ketika ada di bawah kekuasaannya dia, maka bola tersebut mudah untuk dia olah, dia goreng ibaratnya seperti bahasa sepak bola. Dia gocek sana sini. Sehingga tidak heran ada begitu banyak lawannya yang tidak bisa mengejarnya. Nah, orang-orang seperti ini punya kecerdasan mudah untuk mengolah tubuhnya. Baik untuk seni maupun untuk olahraga. Bahkan dalam bidang keterampilan. Namun ada juga kecerdasan musikal, music smart. Orang seperti ini memiliki kemampuan mengingat melodi musik dan peka akan irama. Manfaatnya dapat menciptakan lagu, maka menjadi seorang komposer musik. Stevie Wonder, walaupun dia tidak bisa melihat, namun instingnya sangat kuat untuk dia bisa bernyanyi, bahkan menciptakan banyak lagu-lagu. Ya, selain Stevie Wonder tentunya ada banyak contoh-contoh lain yang kita bisa lihat seperti Beethoven. Di tengah-tengah keterbatasannya, dia tuli tidak bisa mendengar, namun ternyata Beethoven juga punya kecerdasan musikal. Ada begitu banyak musik-musik karya yang dia ciptakan juga. Bahkan kita mengenalnya juga dalam dunia gereja pelayanan. Ada juga orang yang punya kecerdasan antar pribadi atau people smart. Orang seperti ini memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam tim dan mudah sekali berempati. Manfaatnya dapat dengan mudah membaca orang. Maksudnya di sini adalah mengerti perasaan orang, kesusahan orang, dan mudah bergaul. Bunda Teresa adalah tokoh sepanjang masa yang kita kenal. Dia begitu peduli terhadap masyarakat kota India pada waktu itu, negara India maksud saya. Ya, di mana di sana ada begitu banyak penderita kusta dan Bunda Teresa atau Mother Teresa itu datang meninggalkan tempatnya, kotanya untuk pergi ke sana dan membantu mereka. Dan kita sungguh kehilangan akan beliau yang sudah meninggal dunia ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya kecerdasan intrapribadi, self-smart. Orang seperti ini punya kemampuan memahami diri sendiri, apa kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Maksudnya di sini orang ini akan lebih mudah membangun diri, meyakinkan diri, atau memotivasi orang lain. Seperti Nick Vujicic. Dia saat ini menjadi salah seorang motivator kelas dunia yang datang ke seluruh negara untuk berbagi kesaksian hidupnya dan mendorong generasi muda, orang-orang muda untuk mereka bisa bangkit di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan, kelemahan dirinya. Karena Nick Vujicic pun pernah punya niat ingin mengakhiri dirinya. Namun dia bersyukur dia bisa bertemu dengan Tuhan dan dia menemukan betapa dahsyatnya karya Tuhan tujuan dalam hidupnya. Ada orang juga yang punya kecerdasan naturalis, nature smart. Orang seperti ini memiliki kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam sekitar dan dapat menyatu dengan alam. Manfaatnya dapat dengan mudah berkebun, proyek ekologi, penyayang binatang, dekat dengan alam, dekat dengan binatang atau dunia animals. Nah, contohnya adalah Steve Irwin. Bahkan kita tahu sampai dedikasi hidupnya untuk kecintaannya akan binatang, akan alam, itu merenggut nyawanya. Di mana dia harus meninggalkan dunia ini karena salah satu ekor daripada ikan pari itu menusuk bagian jantungnya ketika dia sedang menyelam. Bahkan keluarga besarnya pun akhirnya mengikuti jejaknya menjadi seorang pecinta binatang. Ini adalah naturalis smart. Nah, berikutnya ada yang namanya kecerdasan eksistensial, spiritual smart. Orang-orang seperti ini memiliki kepekaan dan kemampuan dalam menjawab persoalan.
Manfaatnya dapat dengan mudah menolong orang dengan berdoa bagi kesulitan orang lain, memahami masalah orang lain, bahkan menjadi pembimbing rohani. Saya ambil contoh Pastor Gilbert Lumendong. Memang ada begitu banyak juga pastor atau hamba-hamba Tuhan lain yang bisa kita jadikan contoh. Nah, orang-orang seperti ini akan mudah sekali untuk dapat memahami masalah orang lain, berdoa, bahkan berbagi firman, baik di kalangan gereja lokal, bahkan di tingkat nasional, bahkan internasional. Nah, Pastor Gilbert Lumendong ini adalah salah satu contohnya yang memiliki kecerdasan spiritual smart, menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, teman-teman yang Tuhan kasih, sobat muda, betapa pentingnya untuk kita mengetahui kompetensi kecerdasan yang ada dalam diri kita. Saya punya tips dari Johari Window ini. Kenapa? Karena kita di dalam hidup ini seringkali tidak bisa mengenal dan mengetahui kompetensi atau talenta potensi diri dalam hidup kita. Makanya dalam Johari Window itu terbagi menjadi 4 area. Area yang pertama namanya open area atau diri terbuka. Kita dapat mengetahui diketahui bahwa diri sendiri dan orang lain. Jadi apa yang menjadi kelebihan kita, kecerdasan kita mengetahuinya dan orang lain mengetahuinya. Namun yang kedua ada namanya blind area. Diri kita buta, tidak diketahui oleh diri sendiri, tapi orang lain bisa melihat bahwa kita punya kecerdasan itu, punya kompetensi itu. Namun yang ketiga ada hidden area. Diri tersembunyi sama dengan rahasia. Diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Artinya kita tahu bahwa kita punya kompetensi itu tapi orang lain tidak tahu. Sampai akhirnya kita menunjukkan kompetensi itu, kecerdasan itu, baru orang lain mengetahui, oh ternyata kamu punya kecerdasan spasial. Oh ternyata kamu punya kecerdasan nature. Oh kamu ternyata punya kecerdasan eksistensial dan lain sebagainya. Namun ada juga unknown area. Diri gelap. Tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Siapa yang mengetahuinya? Tuhan yang mengetahui kecerdasan kompetensi itu dalam diri kita. Dan Tuhan ingin menunjukkannya kepada saya dan teman-teman. Lewat 4 area ini kita bisa saling melengkapi. Bisa saling mendorong, memotivasi orang lain termasuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita masing-masing sekali lagi maksimal dalam kompetensi kecerdasan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dalam sebuah buku yang namanya Adversity Question yang ditulis oleh Paul Gestalt, bahwa dalam hidup ini memang ada tantangan-tantangan untuk kita menemukan bahkan mengembangkan potensi kecerdasan yang kita miliki. Yang pertama tipe quitters. Orang seperti ini tidak akan mau maju naik ke level berikutnya. Dia merasa bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa. Namun yang kedua tipe campers. Orang yang merasa udah nyaman. Udah cukuplah saya punya kecerdasan ini. Cukuplah saya punya talenta ini. Cukuplah saya tidak perlu mengupgrade diri. Merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, yang dicapai saat ini. Namun yang ketiga ada orang climbers. Orang yang melihat peluang di setiap tantangan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menolong, menyertai, dan memberikan kesempatan kepadanya. Pastor Rick Warren pernah berkata dalam bukunya The Purpose Driven Life, Anda dilahirkan ke dalam dunia karena rencananya dan untuk rencananya. Saya dan teman-teman itu dilahirkan karena rencana Tuhan, bukan karena keisengan manusia. Dan kita dilahirkan bukan untuk rencana orang tua kita saja, tapi untuk rencana yang mulia, yaitu rencana Tuhan. So artinya teman-teman, sekali lagi engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau dan saya harus hidup untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai masa muda kita ini menjadi lebih bersinar bagi kerajaan Allah. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengerti betapa kami istimewa Tuhan ciptakan. Betapa Tuhan mencintai kami dan Tuhan memberikan kompetensi kecerdasan dalam hidup kami untuk kami lebih maksimal bagi kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sekali lagi, engkau dan saya adalah istimewa.
mewah. Amin.